habaib dicela-cela. Padahal kesalahannya apa? Nah, ini mindsetnya harus ditukar supaya kita masuk golongan orang bertakwa, memperbanyak banyak sholawat dan cinta kepada Nabi dan keturunannya. Anta ma'aman ahbabta yaumal qiyamah. Kata Nabi, kamu di hari kiamat akan bersama dengan orang yang kau cintai. Kita cinta sama Nabi dan keluarga Nabi, kita akan bersama Nabi dan keluarganya. Siapa sih yang gak kepingin satu kampung dengan Rasulullah? Siapa yang gak kepingin? Satu kampung dengan Sayyidina Hasan, siapa gak kepingin? Kenapa Allah suruh kita selawat sama Nabi? Nabi kasih tahu, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyram. Siapa yang berselawat kepadaku sekali, kata Nabi, Allah berselawat kepada orang itu 10. Kita selawat sama Nabi nih, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Allah memberi selawat kepada saya 10. Jadi kalau kita duduk 1 jam di atas sajadah, ambil tasbih, kita zikir, selawat kepada Nabi, nggak bunyi, cuman komat kamit aja. 1 jam. Ditanya kawan, ngapain sih kamu komat kamit melulu? Selawat bego. 1 jam saya selawat Nabi, Allah selawat kepada saya 1 jam juga. Berhenti saya selawat Allah kepada saya berhenti. Nabi itu bedanya dengan kita. Nabi itu setiap detik Allah selawat terus kepada Nabi, nggak berhenti sampai hari kiamat. Allah, bisakah Allah berselawat kepada kita? Bisa. Kapan? Waktu kita selawat kepada Nabi. Berhenti kita selawat kepada Nabi, berhenti selawat Allah SWT kepada kita. Apa ada manusia seagung itu coba? Nggak ada manusia seagung Rasulullah itu. Nggak ada. Kita mau diselawati Allah seperti Nabi diselawati oleh Allah. Mau selawat sama Nabi. Malah kita dapat 10 lagi. Maka heran kita ada orang selawat dicela. Kamu ini kultus sama Nabi kamu. Jangan terlalu kamu sama Nabi. Biasa-biasa aja. Gila kamu. Allah aja luar biasa kepada Nabi. Selawat setiap detik. Betul? Masa kita selawat sejam aja dibilang udah keterlaluan kamu itu. Berlebih-lebihan. Ini akal udah rusak. Kebanyakan makan micin. Harus diperbaiki. Jangan sampai mati begitu terus. Berubah kita. Buka nurani kita ini, burhan yang ada di hati kita yang dikasih Allah dibuka ini. Supaya kita berubah menjadi lebih baik. Bukan kultus. Memang Rasulullah itu makhluk paling afdol. Betul? Afdolu makhlukat. Makhluk Nabi Muhammad itu bukan Tuhan, bukan anak Tuhan. Makhluk. Tapi makhluk yang paling afdol. Dia manusia tapi tidak serupa dengan manusia. Sampai sini paham itu? Paham? Dan kita nggak sah sholat 5 waktu, apa sholat sunat atau sholat wajib, kalau nggak sholawat sama Nabi pada tahiyat awal dan tahiyat akhir. Nggak sah sholat kita. Itu rukun qauli itu. Sama dengan Al-Fatihah itu rukun. Al-Fatihah rukun, wajib dibaca dalam sholat. Walaupun sholat sunat, wajib baca Fatihah. Kecuali yang nggak mampu, apa boleh nggak mampu baru masuk Islam, Allahu Akbar sudah. Ruku, sujud boleh, sah. Kenapa? Dia mu'alaf. Tapi kalau udah 58 tahun jadi orang Islam, nggak ngerti juga bacaan sholat, ampun lah. Ngucap nama Allah aja salah lah. Kalau kata ilah bilah, ampun lah. Kita disuruh sholawat sama Nabi dalam sholat, nggak sah sholat kita kalau nggak sholawat sama Nabi dan keluarga Nabi. Wa ala alihi pada tahiyat akhir dan keluarganya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahadat. Kemudian apa? Sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin.
Salawat kepada Nabi dan keluarganya. Udahlah, kalau sama Nabi udah jelas. Kita salawat, Allah salawat 10 sama kita. 1 jam kita salawat, Allah salawat sama kita 1 jam. 1 hari kita salawat, Allah salawat sama kita 1 hari. 1 kali kita salawat sama Nabi, Allah salawat sama kita sekali. Dan salawat kepada keluarga Nabi wa ala alih, dan kepada keluarganya. Keluarga Nabi itu anak cucu daripada Sayyidah Fatimah, Hasan dan Sayyidina Husain. Wah, kalau kita pikir ada 2 manusia ajaib di dunia. Satu cara yang suci, satu cara yang kotor. Satu cara yang suci, yang diridhai Allah, satu cara yang bejat, yang dilaknat Allah. Ternyata di dunia ini dites DNA. Saya berani tes DNA. Berani saya. Pasti saya anak bapak saya. Pasti. Oh, jangan takabur, pasti. Dari golongan darahnya apa semua saya udah jelas saya anak bapak saya. Di tes DNA ada satu kelompok manusia sedunia ini yang DNA-nya sama. Sekitar 2 juta lebih manusia DNA-nya sama. Berarti dia ini satu keturunan satu orang. 2 juta dari Eropa sampai India sampai Kamboja sampai Indonesia dites DNA-nya. 2 juta orang lebih DNA-nya sama, berarti satu keturunan dari satu manusia yang sama. Cari-cari siapa orang ini? Genghis Khan. Siapa? Genghis Khan. Tapi caranya cara yang kotor. Dia setiap menyerbu satu negeri, semua selir-selir istri-istri raja itu ditidurin semua. Diperkosa semua dia. Punya anak, semua anak dia. DNA-nya sama. Tapi caranya cara yang kotor. Allah nggak ridho memperkosa. Tapi memang Genghis Khan tidak beragama. Apa boleh buat? Mau dibikin apa? Dia tidak beragama. Tapi anaknya Timur Leng masuk Islam dan menguasai India dan membuat dinasti Moghul selama 600 tahun menguasai India, Islam. Timur Leng. Dia kan Temucin namanya itu, Temucin itu Genghis Khan, tidak Islam. Tapi anaknya Timur Leng Islam dan membuat satu dinasti kerajaan 600 tahun menguasai India, Pakistan, Bangladesh. Dulu kan satu negara itu. Namanya dinasti Moghul. Hidayah Allah yang atur. Yahdi man yasha. Allah beri hidayah pada siapa Allah. Yang satu lagi yang manusianya diperiksa DNA-nya itu sama jutaan orang adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara yang diridhai Allah, nikah. Anak cucu Nabi yang disebut habaib dan sayyid itu jutaan itu. Ya Allah. Kita pergi ke Jordan, Kingdom of Bani Hashim. Jordan itu kerajaan Bani Hashim. Quraisy. Karena mereka diusir oleh orang-orang Wahabi waktu kerajaan Saudi berdiri atas bantuan Turki. Sehingga mereka syarif-syarif, sayyid-sayyid, habaib-habaib keluar dari Mekah rame-rame dan Madinah dari tanah Hijaz. Saudi Arabia itu dulu namanya tanah Hijaz. Mereka pergi ke Mesir, pergi ke Jordan, pergi ke Yaman, pergi ke Indonesia, pergi ke India, Pakistan, Bangladesh. Yang banyak di Yaman dan di Mesir. Ternyata habaib yang paling banyak bukan di Yaman. Di mana? Di mana? Indonesia, subhanallah. Bukan di Yaman, bukan di Mesir. Habaib, sayyid keturunan Nabi yang paling banyak itu di Indonesia. Oh, ada orang yang menghina. Habaib nggak ada apa-apanya. Kalau nggak ada apa-apanya, kalau sholat nggak sah. Kamu sholat wajib bersolawat kepada Nabi dan keluarga Nabi. Siapa keluarga Nabi? Siapa? Ya saya itulah habaib. Saya bukan. Saya ibu saya orang Cina. Bapak saya orang Sumatera Barat. Keturunan kami itu 8 meter silsilahnya. Tembusnya ke Iskandar Zulkarnain. Wallahu a'lam, iya apa enggak mana tahu saya.
Tapi kalau 4 keturunan pasti itu saya udah tahu tuh. Bapak saya Tengku Rafiuddin, kakek saya Raja Saudin, dokter Raja Saudin, buyut saya namanya Raja Umar. Itu kalau itu jelas pasti kuburannya saya urus. Yang di atasnya Raja Bahaduruddin segala macam sampai ke Pagaruyung, raja-raja Pagaruyung sampai Iskandar Zulkarnain. Wallahu a'lam, nggak tahu saya. Tapi ini keturunan Rasul. Dia kalau dites DNA sama, subhanallah. Mana bisa nipu sekarang? Dulu bisa nipu, habaib palsu ada. Sekarang nggak bisa tes DNA. Udah ada teknologi. Mau apa? Jadi jangan benci dengan keturunan Rasul, karena kita wajib bersolawat kepada Nabi dan keluarga Nabi. Sebagian ulama bilang solawat kepada keluarga Nabi sunnah dalam sholat, wajib kepada Nabi. Ya, yang jelas kita sholat bersolawat kepada Nabi dan keluarga Nabi. Seandainya habaib itu perilakunya jahat, menjengkelkan kita benci perilakunya. Tapi kepada orangnya keturunan Rasul kita tetap harus menyayanginya. Orang kita selawati kok. Di dunia sekarang ada orang simpan bank sperma. Sperma itu sperma orang-orang hebat, Michael Jackson, Arnold Schwarzenegger, siapa lagi itu yang Rainbow itu, siapa itu Rainbow? Silver Stallone, yang jadi Superman itu, Christopher Reeve, pokoknya orang-orang hebat, si John Lennon segala macam tuh, spermanya tuh disimpan di bank. Orang-orang yang kepingin punya anak hebat beli, mahal. Beli spermanya Michael Jackson, bikin bayi tabung sama perempuan tuh udah hamil, masukkan ke perutnya, lahir anak Michael Jackson. Diharapkan nanti kalau dia show is a black, is a white, is a black, itu jutaan orang bisa mabok. Sperma artis aja mahal, dihargai sedemikian rupa. Nggak ada kita bilang gila loh, gila nyimpen sperma manusia, bukannya orang soleh terus dikasih pula sama ovum orang jadi anak zina. Kan dalam Islam nggak diikat dengan pernikahan, dibangga-banggakan, nggak ada yang mencela satupun. Giliran habaib dicela-cela. Padahal kesalahannya apa dibandingkan dengan pezina-pezina, artis-artis pezina di luar negeri yang spermanya disimpan itu dan meneruskan zina lagi. Karena bank itu spermanya akan dibeli-beli orang jadi anak-anak zina lagi. Hebat nih, jengiskan orang hebat apa? 2 juta anaknya. Tapi caranya cara batil, diteruskan pakai bank-bank sperma itu yang diharamkan dalam Islam. Giliran orang nikah 2, 3, 4 dicaci maki. Nikah cara Allah, cara Rasul. Betul? Nah ini mindsetnya harus ditukar. Tukar mindset. Supaya kita masuk golongan orang bertakwa, memperbanyak banyak sholawat dan cinta kepada Nabi dan keturunannya. Anta ma'aman ahbabta yaumal qiyamah. Karena Nabi, kamu di hari kiamat akan bersama dengan orang yang kau cintai. Nah, kita cinta dengan artis, bersama artis. Kita cinta sama Nabi dan keluarga Nabi, kita akan bersama Nabi dan keluarganya. Siapa sih yang gak kepingin satu kampung dengan Rasulullah? Siapa yang gak kepingin? Satu kampung dengan Sayyidina Hasan, siapa gak kepingin? Paman guru saya, Sayyid Muhammad Alawi, anak daripada Sayyid Alawi Al-Maliki, anak daripada Sayyid Abbas Al-Maliki. Saya bahagia sekali, saya nasib bagus. Saya itu ngaji dengan guru saya. Guru saya ngaji sama Ustaz Azra'i Abdul Rauf. Setelah saya dewasa, saya dibawa ngaji ke rumah saya Azra'i. Guru saya bilang, sudah tamat dari kakak saya, kamu sekarang nyambung ke kakek guru saya. Tentu saya jadi seguru sama guru saya. Satu hari datang paman guru saya dari Mekah, gantengnya ya Allah. Saya lihat ini muda kok, guru saya yang sudah tua takzim sekali. Terus dia bilang, ini anak guru saya, Sayyid
Muhammad Alawi, Ibnu Abbas Al-Maliki, belum kawin, saya nggak puas-puas lihatnya. Gantengnya ya Allah, belum pernah saya lihat manusia seganteng itu. Terus kata guru saya, itu paman gurumu itu keturunan Nabi dari Sayyidina Hasan. Dari Sayyidina Hasan seganteng itu, gimana Sayyidina Hasannya itu? Tentu kepingin kita satu kampung dengan orang begitu, betul nggak? Salah rupanya begitu. Terus saya lihat Raja Hussein, sekarang anaknya Raja Abdullah, Raja Jordania, Kingdom of Bani Hashim. Raja Hussein itu istrinya orang Eropa, Ratu Soraya namanya. Anaknya Abdullah sekarang jadi Raja Jordania, matanya biru, ganteng. Itu Ibnu Husaini, keturunannya Sayyidina Husain. Kalau keturunan Sayyidina Hasan saya sudah jumpa. Guru saya ganteng sekali, sampai wafat ganteng. Sudah tua pun masih ganteng. Nah kalau Sayyidina Husain, Raja Abdullah sekarang, itu keturunannya Sayyidina Husain. Saya pernah ketemu keturunannya Sayyidina Ja'far. Abangnya Sayyidina Ali yang wafat di Mu'tah di Jordania, perang lawan Romawi. Datang satu rombongan dakwah ke Medan, saya mutarjimnya, penterjemah saya. Satu orang tuh ganteng sekali, wibawa sekali. Terus waktu makan, kamu ini keturunan Quraisy. Dia bilang, dia bawa saya ke tempat yang kami berdua saja. Iya, saya keturunan Quraisy. Dari siapa? Min man, dari siapa? Sayyidina Ja'far bin Abu Thalib radhiyallahu anhu. Waduh, pantes ganteng keturunan Sayyidina Ja'far. Kata Nabi, aku dan Ja'far seperti pinang dibelah dua. Jadi keturunan-keturunannya itu selain rupawan, kita sholawati pula dalam setiap salat. 8 miliar orang Islam sholat, memberi sholawat kepada Nabi dan keturunan Nabi. Kira-kira hebat nggak mereka itu? Hebat nggak? 1,8 juta, 1,8 miliar penduduk dunia yang Islam sholawat sama beliau 5 kali sehari. Hebat nggak? Nggak usah iri. Itu takdir Allah yang menetapkan. Betul. Meskipun Allah akan memasukkan ke surga orang yang bertakwa, nggak peduli dari suku apa, dari keturunan apa, anak kafir pun nggak apa-apa asal bertakwa. Tapi kan ada kelebihan yang Allah beri kepada siapa yang Allah mau. Betul. Betul. Ya Allah ya Basir, ya Sami'u ya Alim, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, mari kita bantu dan sokong perjuangan dakwah, pendidikan dan santunan duafa kaum yang lemah dan orang-orang miskin yang dikelola oleh Yayasan Barokah Sumatera Utara melalui rekening Bank Syariah Mandiri nomor rekening 762 Kami ulangi, 762 Insya Allah sekecil apapun yang Anda dermakan bermanfaat untuk kepentingan agama kita dan kepentingan kekuatan dakwah dan pendidikan Islam di Sumatera Utara, di Medan, dan umumnya di seluruh negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya Zulkarnain, Ketua Yayasan Barokah Sumatera Utara, mengucapkan terima kasih. Ajarakallahu fima a'taita wa barakallahu fima abqaita wa ja'alallahu laka tahura insyaallah minal aminin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith. Ya Allah, ya Allah, ya Basir, ya Basir, ya Sami'u ya Alim, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith. Ya Allah, ya Basir, ya Sami'u ya Alim, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith. Ya Allah, ya Basir,
يا سميع يا عليم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث